pesenin aja. Masih puasa nggak peran 86? Kok tadi ada yang rekes? Nggak ada. Lihat aja tuh. Masa tadi aku masuk ke pintu? Ada nggak mungkin itu. Tidak boleh ditiru. Lihat mukanya seger soalnya aktingnya bagus. Baru sahur jam 8. Kita udah masuk bulan Maret loh, ini bulan Maret. Selamat datang bulan Maret. M-nya apa? Hah? M-nya apa? M-nya apa? Iya. Bulan Maret M-nya Bulan apa? Maret M-nya Bulan apa? Maret M-nya apa? Tak lagi bagi-bagi nih. M-nya apa? M-nya apa? Aduh, THR banget nih. M. Oh, M, kan kira M-A-R-E. Kamu M-nya apa? M-nya. THR mana nih? Aku dong, aku. M-nya apa? Mas transfer. Kalau nggak puasa, aku masukin ke ciput aku nih. Kenapa? Ciput. Aku ngebayanginnya pakai topi. Iya. Heran aku tuh aku pakai ciput. Nggak boleh dong. Maksudnya pakai ciput, maksudnya gimana? Kayak ciput ece-ece gitu loh, Kak. Kayak ini, ciput berponi cantik. Sobat Ambiar ya, tapi kita punya banyak hadiah bakal kita bagikan seperti biasa. Ya jangan lupa ini kan di bulan puasa berkahnya insya Allah banyak sekali ya. Nanti di segmen 4 kita mau bagi-bagi hadiah di Ambiar Berbagi Berkah. Caranya gampang banget. Buat kalian yang mau ikut kuis bisa telepon ke nomor 021 7918 7700. Kalau di luar Jabodetabek berapa? 021791877711. Jangan lupa nanti akan ada juga konser indahnya Ramadan. Udah lewat Pak. Enggak, nanti Kinasan Nanti ada lagi tanggal 11. Ya. Ada aku. Jadi nanti akan ada hadiah menarik buat kalian yang beruntung. Makanya jangan sampai kelewatan ya. Siap. Konser indahnya Ramadan 11. Segmen 4 kita akan bagi-bagi hadiah buat Sobat Ambiar ya. Oke Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Cantik banget, berprestasi ya. Dengan segala macam pemikiran yang dar-der-dor sangat luar biasa sekali. Ini tuh dia Yang biasa. open minded. Makanannya itu biasa solo. Oh, apa itu? Solo. Soto. Solo. Dengan ciri khas bahasanya yang Iya. becek, Iya. bingit. Kita akan lihat ya. Gimana sih? Tidak ojek. Gak ada ojek, gak ada becek. Oh oke. Tapi kita Ini mau dia tahu. cintaku ya. Itu lagi di Amerika. Spesial Ramadan kita panggil Cinta Laura. أنا لا جاي أقول لك ارجع أسمع علشان أنا سفرياني كل مرة تهرب قرب على إيه أنت مسهر الليل روحي يا مريم Bintang, So pretty. Sayang. Cantik banget. gini dong bintang tamu tuh gini gitu loh. Seger berprestasi gitu loh. Lihatnya ya. Cinta Laura. Kayak gitu nanyanya. Kenapa? Cinta. Cinca, no, cinca. What? Kayak bahasa Korea dong. Oh gitu ya. Cinca kan, really? Oh. Cinta, kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Cinta, kita mau kasih lihat ya. Soalnya Cinta Laura ini selalu speak up tentang apapun yang ada di media sosial yang menurut dia harus diberikan tanggapan. Termasuk kemarin ada penerima LPDP yang akhirnya tahu tepat kan sasaran. ada kalimat yang kurang lebih ya cukup aku aja yang WNI, anak aku jangan. Kayaknya kita sebagai warga negara Indonesia tuh berasa Kacang lupa kulitnya gitu ya. kita akan lihat. Ya. Ini dia yang kembali jadi sorotan beberapa waktu yang lalu. Nanti kita akan minta tanggapan dari Cinta Laura. So, Cinta Laura. Cinta. Kalau aku dapat kayak gitu tadi tuh ya, aku Dapat beasiswa maksudnya LPDP ya ya? dapat privilege ya, kan beasiswa. Ya aku nggak akan mungkin aku posting gitu. Cinta. Kalau sesuatu versi jadi. Lo mau apa sih? Cinca, baju mana itu? Cinta menurut kamu, oke. Ini kita pengen tahu point of view seorang Cinta Laura yang selalu speak up. Kita pengen tahu dari sisi kamu, menurut kamu seperti apa tanggapannya? Pertama-tama aku harus ngomong dulu ya, video yang sekarang agak viral online tentang tanggapan aku itu udah dari tahun 2024. Oke. Itu jadi udah Sebelum ada buat kasus. tanggapan lama Oke. yang jauh sebelum ada kasus ini. I see. Ya. Tapi kalau yang aku mengerti dari LPDP ya, itu kan memang dari Kementerian Keuangan buat anak-anak Indonesia yang ingin mendapatkan pendidikan S2 atau S3 di luar Meneruskan, negeri yes. maupun di dalam negeri. Oke.
aku ngerti orang kadang-kadang bangga menerima LPDP karena emang prestigious kan, iya kan, it's prestigious. Cuman aku merasa karena negara kita negara berkembang, sebaiknya dana itu dipakai untuk orang-orang yang memang pintar, tapi memang benar-benar membutuhkannya. Betul. Kalau kita pintar tapi kita datang dari keluarga yang berada, Ya. ya udahlah, mendingan kita bayar sendiri bayar aja. gitu. Syukurnya pasti Iya, kurang bener. ya. Lalu Ya banyak iyalah. anak Indonesia yang membutuhkan dana itu, nggak punya dananya, mereka bertalenta, mereka punya potensi, tapi akhirnya potensi itu tidak tercapai karena Biaya. 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 Gitu. Ya, betul karena memang LPDP ini sendiri selain memang ada persyaratan untuk IPK-nya, kemudian juga sebetulnya tidak ada persyaratan mau dari datang dari keluarga mampu atau tidak mampu. Itu memang bisa asal IPK-nya ini memenuhi. Yang artinya seperti yang Cinta sampaikan tadi, kalau bisa sih ya bukan hanya IPK-nya yang bisa memenuhi syarat, tapi juga kalau bisa dari keluarga tidak mampu. Seperti itu ya Cinta Kalau ya. kita kalau kita negara maju ya udah siapapun yang mau silahkan gitu. Berapa IPK-nya standarnya kalau mau di LPIP itu? Aku bukan expertnya LPDP, aku nggak bisa jawab itu. Kurang lebih 3 kalau nggak salah. Menurut Bung Rian berapa kira-kira? 3,5 kalau nggak salah. Tapi nanti maaf ya Sobat Ambiar kalau aku salah tolong dikoreksi. Kalau nggak salah minimal 3,5 kalau 3,5. tidak salah. Iya. Aku pribadi kan bukan penerima LPDP ya. Iya, Jadi iya. aku hanya bisa ngomong sebagai rakyat biasa bahwa kalau kita menggunakan logika sebaiknya itu digunakan 3,0 buat orang ya? yang Oke, kurang IPK-nya 3. mampu gitu. S2 3,0. S2 3,0. S1 3, Dari Oke, mana S1 sumbernya bisa 3,0, S1 S2 3,25. Oke. S3 4. Itu syaratnya memang di atas 3 IPK-nya minimal Nah, ya. itu sumbernya dari mana? Dari mana sumber? Itu memang memang persyaratan dari Ya, Kementerian persyaratan. Keuangan dari LPDP sendiri. Website resmi ya, oke ya. Oke, Cinta, tapi kita sekarang akan ke perempuan, seorang wanita tersebut yang memposting dengan kalimat cukup aku aja yang WNI anak aku, jangan tuh Itu menurut maksudnya kamu gimana sih? gimana? Oh, tanggapan Menurut aku. kamu, iya. Jujur aku nggak ngerti ya itu sumbernya dari mana karena Indonesia itu ya nggak ada negara yang sempurna. Tapi menurut aku perkembangan kita cukup baik dan kalau misi kita 2045 itu tercapai, kita bakal jadi top 5 di dunia dari segi perekonomian. Jadi kalau memang itu bisa terjadi, banyak banget yang kita bisa banggakan dari negara kita. Papa aku aja yang udah sekarang 20 tahun lebih tinggal di Indonesia, pengen punya warga negara Indonesia. Tapi masih warga negara. Nggak bisa kan emang ngetok orang Jerman gitu. Dan sulit banget untuk bisa dapat paspor Indonesia loh. Paspor Indonesia sulit banget untuk bisa didapatkan. Jadi malahan banyak sekali orang bangga bisa mendapatkan Menjadi paspor warga negara Indonesia. WNI. Guys, kemarin itu ada berita loh bahwa ternyata peningkatan jumlah mereka yang ingin menjadi warga negara Indonesia dari WNA itu angkanya Banyak banget. meningkat begitu drastis Oh, iya. beberapa tahun Oh, Tau belakangan. nggak sih menurut aku lebih, Banyak ya rakyat lebih susah dapat paspor Indonesia daripada paspor Jerman. Gitu. Menurut aku zaman sekarang lebih susah dapat paspor Indonesia daripada paspor EU, European Union. Oke, so Cinta, ini ngomongin soal nasionalisme, sama-sama anak muda nih kita nih ya, ngelihat ada anak muda di luar sana tuh ngomong yang kayak cukup gua aja deh, cukup aku aja WNI, anak aku tuh jangan. Menurut kamu sendiri gimana? Menurut aku lebih ke kasihan ya, berarti mungkin kepada? kepada orang tersebut karena mungkin dia tumbuh besar dalam lingkungan di mana dia tidak diajarkan atau disadarkan bahwa banyak sekali yang bisa dibanggakan dari negara kita, dari sudut budaya, dari sudut sopan santun, dari sudut bagaimana kita berempati dan memperlakukan satu sama lain. Tapi aku juga melihat secara langsung kok banyak sekali keluarga-keluarga apalagi zaman dulu ya mungkin enakan di luar negeri, orang bule lebih maju. Mungkin mereka sudah terindoktrinasi nilai-nilai itu sehingga mereka tidak sadar bahwa itu pemikiran yang salah gitu. Iya, dan- So aku lebih kasihan karena mungkin emang dari keluarganya sudah dikasih pemikiran Jadi doktrin seperti yang itu. nggak bagus. Banyak Padahal hal, tidak seperti itu ya. Iya. banyak hal yang bisa disyukuri juga ya, apalagi yang disayangkan yang mengeluarkan kalimat seperti itu adalah penerima LPDP gitu yang pada akhirnya juga kita tahu itu adalah uang dari Pajak kita. dari kita juga sebetulnya ya. Tapi sesimpel ini deh, like kalaupun punya pemikiran itu, sebenarnya semua orang punya hak, punya opini masing-masing Betul. ya. Tapi nggak usah diposting aja. Iya, betul. 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 Di ruang publik masalahnya. Itu dana dari publik kemudian dia gelontorkan di ruang publik. Dan itu rencana di LP mana sih? LP Cipinang apa? LPDP.
LPDP. LPDP. Sobat Amir, kita mau kasih lihat sebuah artikel ya. Ya. Sosok Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetianing Tias, alumni LPDP diduga langgar aturan pengabdian. Oke, ini kita mau coba breakdown dulu. Dugaan ini ngomongin soal dugaan yang saya baca di media online ya, tapi ini bisa jadi salah juga. Adalah bahwa begini, namanya LPDP itu kan memberikan kemudahan studi, beasiswa, tapi ada Hanya komitmen beasiswa juga. ya, juga ongkos hidup dan lain Betul, sebagainya. tunjangan ya. Tapi ada komitmen juga untuk bisa berkontribusi setelah Kepada itu kami di Indonesia. kembali, ya. Dan ada rumusnya. Rumusnya itu adalah 2N ditambah 1. N-nya ini adalah berapa tahun dia LPDP di luar negeri misalnya. Kalau 2 tahun, 2 dikali 2 tahun plus 1. Artinya 5 tahun dia harus berkontribusi di Iya, Indonesia. betul. Nah ini dugaannya bahwa belum sampai atau belum bisa memberikan kontribusi tersebut. Sampai akhirnya harus mengembalikan dana LPDP plus tunjangan plus bunga. Bunganya. Setelah ada video itu ya, Iya. dapat kata-kata cinta Iya, dari iya. Pak Purbaya ya. Cinta Laura, tanggapan kamu seperti apa? Ya, lagi-lagi karena ini bukan expertise aku, kalau kita mau kritis, menurut aku memberi kontribusi kepada negara bukan berarti mungkin orangnya nggak selalu harus kembali ke Indonesia dan bekerja di sini. Betul. Mungkin aja sebagai scientist Betul. bisa membuat sebuah terobosan di luar negeri yang akhirnya Dampaknya ke Bawa nama Indonesia. Iya, dampaknya baik buat negara kita. Jadi aku nggak percaya bahwa harus banget balik ke sini dan kerja di sini, tapi Betul. walaupun kerja di luar negeri, dampaknya harus mengharumkan Dan nama bangsa. itu bisa dilakukan selama memang memberi atau mengirimkan izin terlebih dahulu kepada LPDP. Memang itu bisa dilakukan. Cuman pada akhirnya hikmahnya adalah sekarang kan kita jadi tahu ya bahwa untuk para penerima LPDP di luar sana ya mungkin lupa ini sebagai pengingat kembali bahwa ada komitmen untuk memberikan kontribusi. Kembali ke kita. Ini Betul. semacam pengingat. Ya hikmahnya seperti itu kurang lebih. Ini dia mau Datang kasih. ke sana membawa nama Indonesia. Ya. Oke, baik. Suami Dwi Sasetianing Tias wajib kembalikan dana LPDP 2,5 miliar. Ini rincian. Jadinya begitu ya akhirnya Iya harus dong. mengembalikan dan Iya. lain hal ya. 2,5 miliar. Bagaimana Cinta? Pasti itu nggak enak banget ya, kebayang stresnya. Cuman menurut aku kasus ini mungkin ada dampak baiknya juga bagi masyarakat. Yes. Sekarang orang-orang lebih aware, walaupun kita nggak punya maksud yang jahat, kadang-kadang itu kata-kata bisa boomerang, sehingga merugikan banyak sekali pihak. Jadi buat aku, maybe it's good this happened, karena sekarang orang-orang lain yang memiliki beasiswa yang sama menyadari bahwa sebenarnya tanggung jawab mereka banyak sekali setelah udah menyelesaikan pendidikan mereka. Bener sih, kita juga bener-bener kita tuh nggak tahu sih niatnya apa. Cuman kalau kita mau berprasangka baik, Ya, ya niatnya kita butuh validasi buat dirinya sendiri. Nih loh, gue udah jadi warga negara. atau mungkin gini deh, kita mikirnya kita juga berpikiran bahwa ya niatnya mungkin dia tidak seperti itu ya. Mungkin Maksudnya ya, mah nggak gitu. mungkin gitu maksudnya ya. tidak seperti itu. Maksudnya kayak gimana harusnya? Ya entah kenapa tiba-tiba keluar kalimat Keluarlah seperti itu kalimat kan bisa kata-kata saja itu. terjadi kan. Bener. Kita nggak Maksudnya pernah mau tahu. pamer gitu loh, gue udah jadi warga. Gitu Tapi maksudnya. ternyata inilah yang terjadi. Oke, tapi apapun itu kita berharap sekali lagi ini menjadi pelajaran buat semua pihak. Untuk mereka yang sudah berkomitmen bersama dengan LPDP, kami yakin bahwa sudah paham betul konsekuensinya seperti apa. Dan juga tentunya ditunggu kontribusinya. Dan kita juga yakin bahwa apapun yang diberikan negara semoga bisa memberikan dampak baik juga untuk negara pastinya ya. Sobat Ambir, kita akan berpindah topik. Kali ini kita mau ngomongin soal Cinta Laura. Iya, Ya. yang akan mempersiapkan pernikahan. Seriously. Kita bukan lihat yang satu ini. Wow. Oke. Jadi udah membicarakan masalah pernikahan nih sama pasangan yang ini. Jadi udah Nggak tahu diobrolin. kapan ya. Tapi Kecuali udah ini jadi sudah obrolan gitu. serius ya. Udah, ya seperti yang aku bilang tadi, biasanya kan kemarin-kemarin kalau pernah pacaran, ya nggak pernah kepikiran gitu mau menikah atau mau ke jenjang yang lebih serius. Tapi kalau sama Vasco, aku berpikir ya ada kemungkinan besar kita bisa ke jenjang yang lebih serius, dan oleh karena itu udah ngomongin prinsip, udah ngomongin nilai-nilai pribadi, ngomongin keuangan, ngomongin hal-hal yang
Guys, harus banget diomongin. Jangan tunggu setelah menikah baru diomongin, nanti bakal konflik besar. Apa itu? Apa itu? Ya itu keuangan harus jelas dong, kayak ekspektasi. Oke, Cinta, Hidup mewah atau biasa-biasa aja. Dan ingat ya satu lagi yang perlu digarisbawahi juga harus datang ke dokter guys. Iya. Ya, Itu penting. itu Harus periksa penting. Ya. Cinta kok tiba-tiba keinginan langsung ada mau nikah aja deh gitu. Oh, belum mau nikah sekarang sih. Maunya kapan? Dari obrolan tadi kan kelihatannya kayaknya udah ada perencanaan. Ya mungkin anytime 2-3 tahun ke depan. Kalau dulu kan aku ditanya gini nggak bisa ngasih waktu kan. Selalu nggak tahu. Sekarang yang pasti 2026 nggak ya guys. Oke, Cinta. Kita lihat ya, ini Maybe. pasangan kamu kan nih ya kan, ada artikelnya, ini pasangan kamu betul. kan. Cinta Laura bicara soal pernikahan. Lucu banget sih. Akui masih tunggu dilamar Arya. Bas. Gak dibawa ke sini pasangannya. Dia baru aja tadi malam terbang ke Jerman. Nah, Oke, Emang udah ada berapa lama sih berhubungan? Udah 3,5 tahun. Orang mana Cinta orang sini? Campuran kayak aku. Oh, Bapaknya Belanda, mamanya Indonesia. Cinta, Dapat di mana? Cinta, Yes. kamu tuh termasuk public figure yang jarang sekali ngomongin soal pernikahan. Ya. Ketika ini datang dari kamu, kita cukup kaget tapi ya happy juga. Tapi apakah ketika ada topik pernikahan, ini apakah datang dari kamunya, maksudnya pilihan kamu dengan fase kamu atau karena orangnya? Enggak dong, nggak mungkin dari aku dong. Harus orangnya yang ngomong Iya, ke iya, aku. Masa aku yang ngejar? No way. Oke, so apa yang membuat kamu tuh kayak yakin untuk membuka diri ke jenjang lebih serius bersama dengan Arya Vasko? Dia cowok pertama yang nggak terintimidasi oleh kesuksesan aku dan juga Dengerin. wawasanku. Dan dia kan cowok kadang-kadang kalau udah tahu tanggung jawabnya bakal besar banget, mereka melarikan diri kan. Iya. Kalau dia aku ngomong bahwa ekspektasi kehidupan aku mau seperti ini, aku mau memiliki keluarga seperti ini, prinsip aku seperti ini, POV dunia aku seperti ini, dia nggak takut. Dia menerima dan terbuka untuk belajar. Nih, kayak dia nih, mundur semua akhirnya. Karena harus dibahas dari awal, kayak aku bilang ke dia standar hidup aku kayak gini ya, nggak bisa nanti- turun. Oh ya udah Harus nanti aku segini bahas atau deh ya. iya betul. Harus Berarti gitu. cukup, aku nggak bilang cukup banyak ya, tapi ada beberapa yang akhirnya mundur karena merasa insecure. Merasa tersaingi. Kalau dulu merasa bahkan percaya nggak usah diri. bahas-bahas kayak gini, mereka ngelihat aku berkembang dalam karir aku dan juga kehidupan aku aja udah takut. Sedih gak sih jadi kamu kayak gue? Sedih dong. Bukan lo dia. Sedih gak sih maksudnya kayak kamu dengan segala macam cita-cita kamu, impian kamu dan mengejar itu semua, tapi tiba-tiba nih cowok kok kenapa balik badan? Nggak sedih dong, karena sebagai perempuan yang sangat mandiri, yang apapun yang aku inginkan aku bisa dapat sendiri. Kalau cowok masuk hidup aku, dia harus bisa meningkatkan kualitas hidup aku. Ngapain nyusahin? Oh berarti cowok nggak tinggal masuk nggak Betul. gitu? Dengerin Mas Rian. Kenapa jadi gue? Ya dengerin, kamu juga para laki-laki, jadi harus bisa memantaskan diri. Nah, tapi Kak Dewi kan juga gitu, punya penghasilan, punya prinsip, punya POV dunia sendiri. Kalau orang masuk ke hidup Kak Dewi tapi nyusahin, what for? Untuk apa? Exactly. Betul. Poin selesai. Berarti Cinta, kalau obrolan serius ke jenjang pernikahan, tadi Cinta bilang ini menarik, ngomongin tentang financial. Artinya dari kedua belah pihak harus benar-benar terbuka. Nanti ketika menikah berarti kamu termasuk pasangan yang harus prenup dong. Memilih untuk itu Perjanjian atau pernikah. perjanjian pernikah atau gimana? Most likely. Tapi Ya. aku udah bilang juga, walaupun aku cewek independen, aku percaya yang namanya laki-laki harus Jawab. memprovide. Bahasa Indonesia apa ya? Memprovide, Iya. iya, Yang tanggung jawab. provide, ya. Iya, bertanggung jadi, jawab. walaupun aku punya penghasilan sendiri, at the end of the day tetap dia yang harus mah bagi menjaga dan duitnya lah. mengurus keluarga. Iya. Nggak ada tuh yang setengah-setengah, no. Iya. Duit kamu, duit Kalau kamu. setengah-setengah nggak usah deh. Duit deh. aku, duit dia, duit aku. Ya benar. Bagus, dia memang harus begitu. Tapi memang sebenarnya gitu Cinta, normalnya begitu. Bukan karena cinta aja, tapi memang normalnya laki-laki duitnya duit perempuan. Tuh dengerin Wi, dengerin. Kalau Dewi, duit Dewi. Duit tuh laki ya duit Dewi. Ya kan benar. Bener dong. Ya, Itu maksudnya benar. Duit itu Yang laki. nggak benar itu duit gue, duitnya Duit dia. dia. Iya. Duitnya dia, duit dia. Duit kamu.
Duit tuh laki. Seandainya gue kayak gitu berarti itu kemurahan hati gue ya, bukan berarti lu curi ya. Bener. Boleh aku Lakinya nggak ada tambahin? duit. Aku mau nambahin satu lagi. Apa lagi? Saat kita sebagai perempuan tidak takut akan ditinggalkan, nggak takut untuk sendiri, orang yang tepat akan masuk ke dalam hidup kita. Dengerin Mas Rian. Bener banget itu. Itu bener itu Dewi Persik banget Jadi Mas jangan Rian. takut ditinggalkan ya. Iya. Jangan bucin ya. Oke, Jangan bucin Rian. Kamu takut nggak ditinggalin Arya Fasco? Enggak. Iya nggak usah takut mau ngapain. Oke. Jangan, tapi jangan salah ya, I love him very much dan pasti bakal sedih. Cuman aku selalu ngomong gini ke dia, aku nggak akan pernah ngerubah kamu. Aku nggak akan pernah ngerubah kamu. Jadi kalau kamu memang ingin punya masa depan sama aku, itu harus datang dari diri kamu sendiri. Dan kalau ada sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman, kamu harus tahu bahwa aku nggak akan pernah memaksa. Dan kamu nggak harus melanjutkan ini. Jadi ingat, you have a choice. Kamu punya pilihan. Tapi Selalu ada pilihan. ya. Gitu Rian, Dengerin Ibram. Mas Rian. Dengerin Rian yang baik tuh. Gua diam dari tadi. Sobat Nasihat Ambiar. yang bagus sekali dan itu berguna untuk semua sobat Ambiar. Perempuan mandiri di luar sana ya, sebuah pesan dari seorang Cinta Laura. Tapi Cinta kita juga mau kasih lihat, Di bukan tengah hanya kesibukannya Cinta Laura. bukan hanya keinginan bersama dengan calon pasangannya nanti, tapi bersama dengan Papa tercinta. papanya. Ini dia. I want to spend more time with you. Aku pengen menghabiskan lebih banyak waktu dengan papi, tapi aku nggak tahu gimana caranya karena ambisi aku terlalu besar untuk bisa berhenti bekerja. Bukan berhenti bekerja, tapi mengambil waktu. Iya. Jadi sekarang aku lagi konflik banget gimana cara bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk bersama papa aku. Dia, kesibukan kamu tuh komunikasi sama papa gimana? Papi sih sering telepon aku ya. Kalau aku lagi sibuk, tanpa disengaja nggak diangkat. Tapi kalau lagi bisa aku telepon balik. Ya sebenarnya papa aku dan aku kita kembar ya. Secara kepribadian dan juga fisik. Orangnya fokus banget, kerja keras banget. Tapi kadang-kadang jadi lupa apa yang penting dalam hidup. Kebetulan papa aku orangnya juga kayak aku, keras kepala. Jadi kalau disuruh ke Jakarta nggak mau karena dia nggak suka Jakarta. Aku pun kalau disuruh ke Bali untuk ketemu papi mami juga susah ya dengan kerjaan kita untuk bisa sering-sering terbang ke sana. Jadi Tapi ada waktu mah. ya jujur not enough. Aku mungkin dalam setahun ketemu orang tua, kalau setahun ada 365 hari, aku ketemu mereka 7 hari. Oh. Jadi ke Bali tuh selalu 2 hari, tapi totalnya kalau totalin 7 hari. sedikit banget. Sedikit sekali ya. Cinta kapan terakhir kangen sama papa? Kayaknya setiap beberapa hari aku pasti mikirin papi dan kangen deh sama papi. Apalagi sekarang papa aku kan punya insomnia ya. Dan kalau orang kurang tidur kita tahu bisa lebih gampang sakit, lebih gampang Cranky. Imunnya jadi turun. imunnya turun. Apalagi kalau usianya udah sepapi 75, bisa terkena diabetes, bisa terkena penyakit-penyakit yang sebenarnya nggak harus ada kalau imunnya nggak turun. Tapi serba salah nggak sih Cinta? Maksudnya kesini kerja, kesana orang tua nggak dikerjain, nggak ada kerjaan, nanti harus diselesaikan. Tapi orang tua juga kayaknya cuma nelpon tuh kan berarti intinya bukan nelpon, pengen ketemu, pengen datengin gitu. Suka bingung nggak jadinya gitu serba salah? Agak rumit ya kalau ngomongin papaku karena kita berdua orang yang unik dan nggak bisa dikasih tahu. Aku kadang-kadang aku datang ke Bali pun dia bilang, oh nggak bisa, hari ini hari saya ke pantai. Jadi kalau hari Sabtu kita nggak bisa lunch karena papi harus ke pantai dari jam 1 sampai jam 4. Pak, hidupnya tuh gini banget, walaupun ada pensiun. Oke. Gitu. Padahal aku datang ke Balinya Jumat sampai Minggu, tapi tetap aja Saturday I have to go to the beach. Gitu. Oke, nurun ke kamu berarti ya. Nurun ke aku banget. Jadi serba salah gitu. Aku tahu dia seneng kalau aku datang, tapi lucunya papi kalau aku temuin juganya pengennya dengar terobosan baru aku. Oh, kerja sama brand apa sekarang? Wow, pressure. Film apa? Jadi kadang-kadang kalau nggak ada berita baru tuh kayak ngulik terus akunya jadi kesel kan. It's like I'm just here to see you. Bisa nggak sih nggak ngomongin kerjaan? Tapi niatnya baik. Dari kecil kan aku bekerja buat diri aku sendiri Itu ya. challenge Almarhum ya, bapak aku penantang gitu, kamu ya. suka nanya-nanya. Iya, tapi itu jadi sumber kebanggaan saat mereka Iya, tahu bahwa anak gua tuh hebat loh gitu. Ya, barangkali ini juga kebanggaan papi kamu ketika dia tahu kamu ditunjuk sebagai Duta Nasional UNICEF. Kita punya sebuah foto, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ya. Iya. Oke, Cinta boleh, oke kita mau baca dulu ya.
Menjadi Duta Nasional UNICEF Indonesia adalah langkah nyata untuk menjembatani ketimpangan itu. Ini adalah tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kesempatan bukan lagi sebuah privilege bagi segelintir orang, melainkan hak untuk semua anak tanpa terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke tujuan kita sudah sangat jelas, yaitu memastikan bahwa tempat lahir seorang anak tidak akan pernah menentukan masa depan mereka. Thank you UNICEF Indonesia for letting me be a part of this journey. Forever. Cinta, kamu tuh yang kamu kerjain tuh banyak sekali loh. Iya. Mau apa lagi sih Cinta? I want so much. Dan itulah kekurangan terbesar aku, bahwa aku nggak pernah puas. Iya. Yang pasti nggak sehat ya. Dan aku harap di bulan Ramadan ini buat kita semua yang melaksanakan maupun tidak, kita menyadari dalam hidup itu saat kita meninggal suatu hari nanti pasti yang kita ingat bukan kerjaan yang kita lakukan, tapi orang-orang yang kita bantu, waktu yang kita habiskan dengan orang tua, momen-momen bahagia dengan teman-teman. Aku aware akan itu secara objektif, tapi nggak tahu dalam pelaksanaannya kenapa aku selalu pengen ayo let's go gitu. Kita sama seperti itu, Iya. kayak Cinta kok sama. Oke, kalau kamu bisa melakukan sesuatu sekarang, hal apa yang pengen banget kamu lakukan sekarang? Secara pekerjaan, Yang belum. Apapun itu. aku ingin bermain dalam satu film dengan ibuku Angelina Jolie. Oh, oke, satu Indonesia bilang amin. Amin. Kan tidak ada yang tidak mungkin kan. Oke, so Cinta, satu pesan untuk perempuan Indonesia, apa yang ingin kamu sampaikan? Sadarilah bahwa sebagai perempuan, kemampuan kalian tidak terbatas. Kalian berhak memilih arah hidup kalian sendiri, meniti pendidikan setinggi-tingginya, dan berjuang untuk segala impian yang kalian miliki. Let's go, you can do it. Let's go, you Thank you can Cinta. do it. Kita kembali saat lagi, tetap di Bagi-Bagi Amin. Semua yang kau cinta akan lagi Aku tunjukkan cintamu sebelum terlambat Kita selalu kita inawasi Lalu kita Jangan lupa saksikan konser indahnya Ramadan. Tanggal 11 katanya. Iya. 11 apa 12? 12 kan? 12. Oke, Sebenarnya beda kalau 11 sama 12. 11 dan 12. sabar ya King, 2 hari sabar. dong. King, sabar. Kemarin udah yang Dewi Persik, nanti tanggal 12 ada King Nasa. Ada Rian Imam juga dan ada Karen Delano. Emang ada dia? Ada. Katanya ada, mereka nggak mau. Kenapa pas ada gua nggak ada di konser Ramadan? Aku nggak tahu, aku nggak ikutan, jangan tanya aku. Enggak, memang begitu jadwalnya. Memang begitu. Gak percaya juga sih. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya, ini suami Iya. istri. Tahu nggak, dia mendapatkan komentar yang manis. Pedas. Dia tentang apa? Komentarnya tentang Puasa ada apa? komentar pedas-pedas segala. Pedas kenapa? Kenapa emang mereka Apa? Kenapa Ya udah. sih? Ya. Kenapa? Bingung, suaminya dikomentarin, sabar makan. Suaminya dikomentarin, akhirnya istrinya membalas dengan komentar pedas juga gitu. Ya nggak begitu juga sih, tapi kita pengen tahu. Kenapa? Harusnya dibalas dong. Nggak semua harus dibalas. Di Bagi-Bagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Eno Lerian dan juga Priambodo. أنا لا جاية أقول لك ارجع اسمع علشان أنا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على إيه Ini pasangannya selalu ketemu di mall sama saya ya. روحي يا عمر يا علي سايبني بقلب عليل Mas Priambodo, Eno Lerian. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mereka nih kalau ngabuburit di mall lagi ya. Oh gitu. Lalu di sana memang begitu. Kita Laura silakan duduk sayang. Oh iya Iya, iya. Mas Salaman. Cantik banget. Priambodo dan juga Eno Lerian. Iya, senangnya Ya. bintang tamu hari ini aku happy banget loh. Iya. Happy ya. Tuh. Kami semua di sini ucapkan Terima kasih sudah hadir. Tadi menurut sahabat kami, Bung Ya. Rian, katanya Anda berdua dikomentari kalimat orang Pedas. dan- Ya dijulitin. Kenapa? Apa, Apa yang menyebabkan Anda dikomentari dipedaskan? pedas? Bukan aku sih sebenarnya. Oh, suami Anda. Kenapa suami? Bukan aku sih sebenarnya. katanya suaminya ini disebut terlalu sehingga Terlalu disebut senior. Iya terlalu mature. Terlalu mature. Sehingga disebut- terlalu dewasa. Terlalu tua seperti kakek. kakek-kakek. Heh,
Kalau kayak gini mau tua mau apa yang penting bininya demen. Benar. Kayak aku aja. Yang tua tuh duitnya banyak, yang muda nggak ada duitnya. Iya. tau nggak? Aku aja sukanya yang mature. Aku nggak Iya. suka yang berondong-berondong. Ini mah masih seger. Lita Perlan kemarin mantannya begini jalannya. Biar begini, bulanannya miliaran. Iya, Pak. Makanya gaya mulu lo Lita lo. King Nasar aja sama tante siapa? Aku aja lagi cari nenek-nenek 8 tahun. Oke, kita bakal lihat ini dia ya seperti apa komentar pedas netizen. Silakan saya. Oke. Lagian ya Sobat Ambiar tuh nggak bisa ngebedain. Itu kan cuman konten, lagi pula itu di konten pakai filter kan. Double. Yang aku heran ya. Apa kamu heran? Yang aku heran itu lakinya orang. Iya. Mereka kan ngomentarin laki orang. Bininya aja happy-happy aja. Kenapa mereka Sebentar, yakin bininya happy? kalau dari muka sih happy ya? Kita nggak tahu juga, kita tanya aja. Awalnya gimana sih dibilang orang tua? Mungkin dari konten-kontennya ya, No ya. Enggak, jadi mama sebenarnya memang kita udah orang tua kan. Emang basicnya kita sebenarnya udah orang tua juga gitu. Udah punya cucu ya Pak? Udah punya cucu. Enggak, dari ponakan? Iya. Dari ponakan ya. Sama Dewi juga. Aku udah punya cucu, tapi aku punya ponakan aja, Salman aja udah jadi om, umur 6 tahun udah jadi om. Karena ini cucu. Iya. Iya, kita memang udah dasarnya udah orang tua. Jadi udah lama banget nggak posting konten di TikTok kan. Terus TikTok kan isinya memang kayaknya emang ABG gitu kan. Terus kayak gitu banyak yang nanya, itu siapanya, itu kakeknya, itu bapaknya gitu. Pas posting sama dia. Kan udah beruban ya jenggot sama kumisnya gitu. Tapi kan anak kecil juga banyak yang berubah. Iya Siapa benar. tahu jenggot uban itu kan ada orang yang bukan karena uban. Tapi ada mungkin kayak genetiknya di keluarganya, ini kan ada yang Iya, gitu. betul. Tapi suamiku udah 50 tahun. Ya terus kenapa? Sebentar. Makanya kenapa? Coba tolong berdiri. 50 tahun kayak gini mah, ini mah gaya banget tuh si muda. Oke banget, Masih 50 stylish tahun 50 tahun kayak loh. begini. Ini 50 tahun tuh lagi ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Iya. That's right. Lagi endol. Lagi mata-mata. Iya. 50 tahun segini mah oke. Lihat tukang drum kita. 30 tahun kayak 60 tahun drum kita. Tuh. Masih 30 tahun, iya kan? Iya, Jadi udah 50 tahun Mas Priambodo. Kalau si Teteh udah berapa? Aku tahun ini 43, dia 51 Oh, terpaut 7 tahun. 8 tahun. Silakan. Cinta. Menurut aku netizen super teramat lebay. Iya kan? Perbedaan usia 7 tahun itu nothing. Orang tua aku beda 13 tahun. Dan menurut aku sama sekali nggak kelihatan seperti umur 50 tahun. Oh, sama sekali. Bener ngomong cinta Laura lagi. Marah gitu kan. Mata. Komentarin netizen dibelanya Cinta Laura langsung. Tapi Mas Priambodo begini, kalau Eno kan udah biasa maksudnya dengan komentar netizen, dia kan memang besar juga kan dari Omongan netizen. bukan omongan netizen, sudah biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya dari Mas Priambodo tuh gimana bacanya kayak Nggak masalah sih, malah saya jadi bahan-bahan lucu-lucuan aja. Saya kakeknya, saya gitu-gitu. mama diajak bercanda aja ya. Bagus, nggak baper. Ini adalah bukti laki-laki yang mature dan tidak insecure. Laki-laki yang tidak insecure akan melihat celaan netizen sebagai jokes yang lucu, malahan dikompor-komporin gitu. Bagus, Gak apa-apa bagus. kalian yang ngomong jahat, yang dapat uang mereka. Bener banget. Sampai aku bilang sama dia, "Ay, tua-tua jadi bawa berkah ya." Ini di konten diundangnya Tua-tua masalah itu, bawa mulu berkah. masalah itu terus. Iya, enggak, Karen mungkin. aja usianya berapa coba? Oh, 50. 45 dong gue. Nggak kelihatan 45. Kelihatannya 50 kelihatannya. Kan Dewi yang ngomong. Tapi iya bener 45, kalau bener aja teman-teman gue udah pada punya cucu loh. 45, iya. Iya udah yang nikah anaknya 25 tahun. Oh iya. Memang kamu belum jadi kakek, nggak punya ponakan, kamu hamil apa ponakannya punya anak? Belum, ponakan aku masih baru mau kuliah.
Yang paling Oh, yang belum yang paling nikah. gede belum. Iya, tapi kalau udah nikah berarti udah punya cucu kamu. Iya, nanti Tapi seru aja lah ya, maksudnya ngeliatin komentar netizen. Iya. Nah itu paling yang kamu masih belasan tahun, King. Kan dikata tua-tua masih belasan karena tahun. komentar begitu aja soal komen ya. Anak-anak sama kayak anak Anak-anak masih sendiri bocil. ya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ya, Eno Lerian buka suara terkait komentar netizen ini. Komen Ki, komen. Gak apa-apa sayang ya, tapi gue pengen jitak. Apa alasan kamu akhirnya itu buka puasa? Ya, itu buka puasa. Buka suara. Makasih ya. Buka suara, kenapa? Lu giliran Rian lu bantuin, giliran gua aja. Gua. Padahal lumayan jauh tuh dari buka puasa. Lalu Lu silakan. lanjut. Apa ya, karena udah gemes aja sih sebenarnya, cuma pengen ngasih tahu aja emang pada dasarnya emang kita udah tua juga gitu loh. Terus ya aku cuma pengen komentar gitu aja sih sebenarnya, kan kadang-kadang Gak apa-apa. itu balik lagi demi engagement ya, hari gini kita harus eksis. Tapi Eno coba jujur, dari banyaknya yang ngejulit dan engagementnya tinggi, berarti banyak brand juga yang nempel deh. Ya nggak sih? Iya kan? Pas live streaming lumayan rame. Iya, tadi Cinta Laura kan juga bilang ya udah nggak apa-apa ngomongin. Iya sih, benar Yang dapat sih. duitnya mereka. Benar. Tapi justru ini dijadikan Eno itu sebagai sebuah apa ya, strategi. Malah konten-kontennya jadi sering menggunakan kata orang tua. Coba kita lihat dulu ya. Iya lah, pintar. Riding the wave. Kan? Lagi ngapain sih? Percaya kan kalau laki aku tuh tua. Bukan bapak aku, ini emang suami aku. Emang udah tua, tuh kerjaannya kerok-kerok, oles-oles. Buat siapa? Buat siapa? coba aku. Akibat diloncatin berdua nih. Kan jadi lama. Naik tuh. Lihat ke atas jadi lama. Yang punya ide kayak gitu tuh yang bikin konten tuh siapa? Kita berdua tuh kita tuh benar-benar nggak pernah punya tim. Jadi aku tuh kalau konten tuh yang asal aja gitu, yang ada aja, spontan aja. Kayak pas lagi naik eskalator itu, walaupun sebenarnya banyak kontra juga ya. Jadi emang itu kerjaan dia sama anak-anak aku. Jadi kalau misalnya ada eskalator diem, nggak bisa lihat. Jadi gimana caranya supaya tetap diem, jadi diloncatin sensornya. Ya maklum namanya orang tua. Makanya orang zaman dulu pemalu ya. Kenapa Cinta tadi? Masa lalu. Aku bilang itu relationship goals banget. Nggak banyak orang bisa bilang udah usia di atas 40 masih bisa punya hubungan yang seru, yang ketawa-ketawa Iya. bareng, yang Iya, romantis. betul. Kayaknya netizen hanya iri karena kalian punya relationship yang sehat dan Iya. mereka merasa sendiri dan nggak punya hal itu. Kalau kamu relationship goals kamu apa? Kayak gitu, hopefully kalau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan aku masih sama Vasco bisa ketawa-ketawa gitu. Iya kan? Hal simple kayak gitu justru ya. Kan? Yang ketawa-ketawa Bahagia itu gitu sederhana. kan. Yang ketawa-ketawa gitu Rian. Ketawa Rian, yang ketawa, yang happy. gitu loh. Boleh iklan dulu nggak bentar nih? Sobat Ambiar, kita juga happy ngelihat mereka berdua bukan hanya kontennya, tapi kemarin katanya umroh Eno ya. umroh, cuman umrohnya katanya sendirian ya. Iya Suami sebenarnya. nggak ikut ya. Coba kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Eno, kenapa nggak dibawa Pas Mas Prim? sendirian teh. Atau lagi ada kerjaan? Kerjaan sama emang mungkin undangannya masih baru aku kali ya, gitu kali ya lebih tepatnya gitu. Jadi memang timingnya memang masih aku dulu, terus memang kalau misalnya mau dipaksain berangkat bareng satu, anak-anak itu nggak ada yang ngejagain. Oh iya sih ya. Jadi dan juga masih ada kerjaan, jadi ya mungkin memang rezekinya masih di aku dulu kali ya gitu. Mungkin aku yang ngebukain dulu, nanti setelah itu insya Allah sekeluarga. Kapan pengen berdua? Rencananya ada lagi nggak? Pengennya secepatnya ya, kalau misalnya dikasih rezekinya pengennya sih setelah dari sana emang bawaannya pengen balik terus ya, Iyalah, bawaannya ya. pasti, Jadi pasti. kalau misalnya ditanya pengen kapan, pengen secepatnya sih. Nah ini umroh pertama. Nah, pertama, beneran baru pertama, Masya Allah, jadinya baru Kali dapat melihat Ka'bah ya. banget. Gimana rasanya? Doh, karena kan memang ya itu balik lagi ya. Ternyata untuk bisa datang ke umroh itu memang undangan banget gitu. Kadang-kadang kita berdua pernah mungkin
penuh dengan keberlimpahan, tapi ternyata undangan itu tidak ada gitu. Jadi kayak kesadaran itu untuk datang ke umroh tuh tidak ada gitu. Tapi saat ternyata Allah paling tahu kapan kita berdua siap atau enggak, awalnya di aku lah kapan aku siap dan kapan waktu yang tepat untuk aku beneran datang ke sana gitu. Jadi ternyata memang kemarin waktu yang tepat buat aku datang ke sana. Terus waktu itu juga sebenarnya kita pengen banget berdua, cuman ya itu balik lagi ya, anak-anak nggak bisa ditinggalin, kerjaan nggak bisa ditinggalin. Ada aja halangannya kalau ada ada panggilan dari Allah ya Teh ya. Iya, makanya akhirnya ya udahlah, yang ya karena ini rejeki ibaratnya kan, ya nggak mungkin aku sia-siakan lah gitu. Eno, kita mau kasih lihat sebuah artikel. Jalani umroh, Eno Lerian alami kejadian tak terduga saat berada di hadapan Ka'bah. Apa itu? Kan jadi memang aku itu berangkat dalam keadaan masih period. Itu tuh kalau nggak salah di masih hari ke-6. Terus aku semuanya udah aku antisipasi karena aku tahu tanggal sekian aku masih dapat. Jadi aku udah 2 minggu sebelumnya udah aku minum obat. Tapi kedorolo, tapi ternyata semuanya tuh on time berjalan dengan seperti biasa gitu. Jadi obatnya kayak nggak ngaruh sama sekali gitu kan. Terus pas tetap dapet. Jadi tuh aku sedih banget, campur aduk banget, dan pertama kali tuh ngerasanya tuh kayak aduh campur aduk banget lah, sedih. Umroh pertama, takutnya nggak dapat kesempatan kan, karena pertama kali datang langsung ke Mekah. Jadi kan mau nggak mau kan harus ngejalanin ibadah umroh dulu kan gitu. Jadi nggak bisa sama sekali, itu aku luar biasa banget. Campur aduk banget rasanya, pas lagi di Jakarta udah minum obatnya dosisnya ditambahin apa segala macam, ternyata tetap dapat. Akhirnya di hari ketiga aku di sana, aku udah mau nggak mau mesti cari cara nih, entah itu datang ke apotik di sana atau enggak suntik. Tapi aku nggak memilih untuk suntik, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku datangnya ke apotik aja tuh. Pas udah sampai di apotik aku minta minum obat. Itu tuh udah hari ke-7, aku lupa di hari keberapa minum obat. Itu obatnya belum aku minum, obatnya aku belum minum. Tapi aku udah di pelataran Masjidil Haram kan, jadi dari jauh kan kita bisa lihat Ka'bah kan. Tuh aku cuma berdoa, ya Allah aku udah pasrah aja deh. Pengennya sih ini supaya tidak sia-sia, aku pengen tetap bisa kesini, bisa menjalani ibadah umroh dan segala macem. Nggak taunya itu tuh lagi menjelang maghrib, pas Isya itu obat yang aku beli di apotik itu aku belum minum sama sekali. Nggak taunya udah berhenti total. Berhenti total, padahal itu si obat belum aku minum sama sekali, udah bener-bener berhenti total. Alhamdulillahnya akhirnya besokannya aku udah bisa datang masuk ke Masjidil Haram, udah bisa sholat, udah bisa tahajud, udah bisa sholat semuanya sampai akhirnya bisa ibadah umroh juga gitu. Luar biasa banget. Banget. Makanya aku tuh sampai bilang, ntar ya ayah, pokoknya kita mesti kesini banget deh, bener-bener magical banget di sana. Magicalnya tuh nggak bisa kita gambarkan kan, karena memang rasanya tuh berbeda. Bener-bener kayak, aduh tenang banget, sama intinya tuh gini sih, bawaannya tuh pengen curhat aja terus. Ya nggak sih? Personal spirit Padahal wajib. ibaratnya mereka kayak punya magnet ya, padahal kita kemarin udah baru ke sana, tapi rindu lagi gitu. Banget. Eno dan juga Priambon, kali ini kita mau ngajak mereka berdua, pasangan suami istri ini untuk bermain dalam Dengerin dan Boleh protes. Eno di sini masih di Bentar sini. ya sayang, Cinta. Nanti Cinta kalau sama Yayangnya di sini juga. Oke, Eno duluan, silakan dibaca. Terus dia kemudian protes. diteruskan kalimatnya. Mas Priambon boleh protes. Begitu pun sebaliknya nanti. Oke, dengerin dan boleh protes. Ini aku. Yes, Oke, silakan. diam-diam aku pernah marah dan kecewa sama kamu saat apa ya? Diam-diam aku pernah marah sama kecewa sama kamu saat yang terakhir apa ya? Nggak matiin lampu kamar mandi. Masih inget ya? Enggak, kemarin dong terakhir sahur. Kan aku kemarin lagi nggak bisa sahur juga kan, gitu kan. Terus diam-diam aku tuh marah banget dan kecewa banget sama dia. Rumah berantakan, bekas makan nggak diberesin. Bekas sahur sama anak-anak tuh nggak dimasukin ke wastafel, nggak dicuci. Aku ngoceh banget sih asli marah. Oke, mau protes silakan. Kan ngantuk banget. Soalnya udah layu banget karena waktu itu dia sibuk banget. Kita bantuin bareng-bareng. Begadang nih, udah gitu, aduh udah nggak kuatnya, udah tidur dulu besok pagi beresinnya. Begitu pas pagi-pagi dia melek, dia nyap kan. Aduh udah ngantuk deh saya bilang. Aku nggak diam-diam sih, emang aku langsung nanya. Oke, Mas Priambon silakan. Oke, Perempuan tadi. jadi boleh protes di perjalanan rumah tangga. Hal ini sering bikin aku merasa gagal sebagai suami adalah ketika aku sadar bahwa apa? Diterusin. Di depan TV sih, coba nggak pakai TV deh.
Bahwa apa Kita ya? tungguin sampai buka puasa. Saya bingung. Sampai imsak juga Sering nggak bikin apa-apa. rasa gagal sebagai suami adalah ketika aku sadar bahwa apa ya? Gagal ketika Kalau nggak ada nggak apa-apa. Gak merasa gagal. atau tidak merasa gagal. Bahwa mungkin belum banyak bisa nyenengin kali ya. Oh. Gitu masih banyak kurangnya, masih banyak protesnya. Kamar mandi masih suka belum dimatiin. Itu sih. Kenapa, No? Nggak apa-apa. Kenapa sayang? Apa yang kamu rasain? Ya ditutupin dong. Ya gitulah. Aku masih terlalu demanding kali ya. Oke. Eno mau bilang apa sama Priambodo? Nggak tahu. Oh. Ya. Makasih udah mau sabar, makasih udah mau ngerti, makasih udah mau ya kayak kemarin aja sebenarnya kita masih banyak banget hal-hal yang masih kita ributin juga sih, cuman ya makasih aja. Kayaknya suami kamu tuh dewasa banget ya Allah. Oh, they're just Gitu Mas Rian. Tuh, netizen yang lu bilang orang tua tuh begitu. Kita tuh butuh yang gitu-gitu. Jangan Muda dibilang belum tentu begini. belum tentu anak muda begini. Siapa bilang? Coba telepon Ola Ramlan. Halo. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Happy. Bagi-bagi ambiar dari Sumedang, ini dia Ajis Firmansyah. Selamat pagi. Kak Ajis, kumaha damang? Alhamdulillah damang. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Ajis Firmansyah, atlet timnas sepak bola amputasi Indonesia, ya betul ya? Ajis Firmansyah. Ya. Oke, kita mau bicara soal Ajis, tapi mohon maaf kalau boleh tahu Ajis, ini kan kondisi fisik kaki sebelah kanan yang diamputasi ya. Ya. Itu tahun berapa? Ini diamputasinya 2016. Kenapa gara-garanya Ajis? Ini karena kejepit pintu. Enggak. Ajis. Dia bercanda. Oh dia bercanda. Saya kaget kan. Kejepit Nah, pintu, jadi- pintu sendiri apa? Itu ini Doraemon. Jadi kenapa bisa kayak itu kecelakaan? Ya, jadi waktu 2015, nah Ajis kan main bola tuh sebelum masuk sekolah lah, biasa main bola sama temen. Nah terus kena benturan. Kena benturan sama temen. Main bola, Melawan. kena benturan. Ya. Lalu Nah terus diurut salahnya. Oh, ketukang urut. jadi kayak keselio ya, benturan itu menyebabkan keselio mungkin ya. Memar. Nah terus kan harusnya penanganannya di ini apa? Rumah sakit. Dikompres es. Nah ini salahnya diurut. Kalau di kampung kan biasalah. Ya. Iya. Diurut, terus setelah diurut, apa yang terjadi? Nah setelah diurut ke beberapa tukang urut dan tidak ada perkembangan, malah makin sakit dan bengkak lah. Nah terus diperiksa ke medis, ke rumah sakit dan divonis kanker tulang. Kanker tulang Iya. dari benturan, tapi maaf, menurut dokter diagnosa kanker tulang ini maksudnya dari benturan diurut kok jadi ke kanker tulang? Apa yang bisa menyebabkan akhirnya Kanker tulang itu. Iya, menurut Nah, dokter. kata dokter itu, jadi si pemicu si kankernya itu karena dipijit itu. Mosok sih, ya Allah, gara-gara dipijat. Emang dipijit Ya gimana? Allah. Sobat Ambiar kita mau kasih lihat ya, ini kondisi saat itu ya. Oh, jadi bengkak sekali ya. Sebenarnya udah ada basicnya. Jadi besar sekali ya. Ini membesar bagian kakinya. Diabses jadinya. Oh wow. Nah, atuh pakai jeng diurut-urut atuh. Enggak diurutnya tapi, tapi ini maksudnya kan kita- biasanya kan kita biasa Diurut kan biasa yang ya. udah tahu urat gitu kan, tahu Mungkin otot-otot. kebetulan yang Ya nggak mungkin, pas kali Kak uratnya Kak nggak. ya mungkin udah takdir. Ya sih, kalau ke situ. Tapi kamu sempat ini nggak sempat Apa? pihak keluarga sempat menuntut yang ngurut. Enggak, karena Ajis
pindah-pindah ke beberapa ini. Nah itu Oh, banyak kali mungkin pindah-pindah ada yang dia. uratnya benar, mungkin ada Ya. yang salah. Ada maksudnya diurut kan kita di Indonesia ini bukan cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia pijet massage itu hal yang biasa. Iya, betul. Ya. Tapi selain diurut apakah ada yang dimasukin atau apa gitu? Oh, enggak diurut biasa. Cuma gitu. diurut biasa doang. Ya gitu. Nih teman saya diurut jadi tambah melehoy. Letoy. Oke. Lalu dokter menyarankan untuk diamputasi. Ya itu sempat mau digip ya, tapi kemungkinannya sembuhnya kecil. Oke. Itu kan kalau kanker bisa di kemoterapi. Ya, Ajis melakukan itu? sempat juga di kemo. Tapi ya Perbaikan. nggak ada perkembangan gitu. Oh iya, akhirnya sampai memutuskan diamputasi itu ada pilihan nggak? Diamputasi atau mungkin melalui pengobatan? Ya ada Apa pilihan dokter? pengobatan alternatif udah. Pokoknya udah semua dilakukan ya. Tapi pas 3 bulan terakhir sebelum diamputasi, keadaan Ajis sudah drop lah. Yang tadi terakhir itu udah nggak bisa ke air, pokoknya udah tidur Jalan lah. terakhir adalah amputasi sebelum kankernya menyebar ke seluruh Nah, tubuh ya. Dan ketika Itu di rumah sakit di daerah Jakarta atau di? Diamputasinya di daerah di Sumedang. di Sumedang, Baik. terus dibilang bahwa nanti akan diamputasi, perasaan kamu gimana? Perasaannya ya pastinya sedih lah. Karena siapa sih yang mau kehilangan satu anggota tubuh yang mestinya tidak hilang ya. Sampai akhirnya kamu timbul semangat itu tahun berapa? Ya gak lama sih, 6 bulan lah Ajis diam di rumah itu karena ya masih down lah. Wajar. Nah, setelah 6 bulan itu Ajis mutusin buat bangkit dan harus bisa berkembang. Hebat Sampai- loh, orang mah ada yang 6 bulan termasuk hebat 6 bulan. 6 bulan cukup cepat sampai akhirnya Aziz ini terpilih menjadi timnas Indonesia Piala Dunia Amputasi. Ajis Firmansyah putra Sumedang yang gabung timnas Indonesia di Piala Dunia Ampute 2022. Oke. Kan kamu memang biasa main sepak bola kan? Iya. Artinya butuh adaptasi lagi dengan menggunakan alat bantu tongkat kan? Iya. Itu seleksinya sendiri gimana tuh? Seleksinya ya sebelum seleksi Ajis latihan-latihan dulu ya di rumah. Karena kan nggak mungkin ya belum belajar terus seleksi. Langsung seleksi. Nah, jadi latihan dulu waktu itu full training. Ajis gak malu ketika itu? Enggak, karena Ajis udah Menerima? lepas ya, udah menerima. Jadi udah enjoy lah. Hebat Wih, ya. sudah enjoy ya. Nggak semua orang bisa gitu Ajis. Betul. Aziz, oke, akhirnya bergabung dengan timnas saat dikasih timnas. kabar bahwa Aziz terpilih menjadi timnas sepak bola amputasi Indonesia. Saat itu mendapat kabarnya dalam pikiran Aziz apa? Wah, ini sebuah kesempatan Ajis buat berkembang di dunia sepak bola karena ini udah hobi dan cita-cita juga ya. Jadi kebetulan di Indonesia ada wadahnya, INAP namanya, Indonesia Amputee Football. Nah, disitulah Ajis bisa mengembangkan diri dan sampai sekarang. Kita mau kasih lihat juga, dia pernah memenangkan pertandingan sepak bola amputasi 2002. Hebat, luar biasa. Ini fotonya. Tingkat Asia, ya Asian, tingkat Asian. Asia Tenggara. Hebat ih. Champion. Oh jadi itu semua komunitas yang di Ya amputasi? itu pemain-pemain timnas yang Itu kepilih. semuanya ini ya? Oke, yang diamputasi semuanya ya. Ya, Oh sorry, itu tingkat Asia berarti ya? ya kemarin Piala Asia itu Berarti dari juara dua. negara-negara? Ya, Wow, di mana itu? ya. Kemarin itu di Bangladesh. Di Bangladesh. Bangladesh. Juara berapa? Juara pertama? Juara 2 tingkat Asia. Aziz Firmansyah bersama teman-teman Indonesia lainnya ya. Bangladesh itu masih tetanggaan sama Bang Karim. Hey! Aziz semangat ya. Aziz mau bilang apa buat Sobat Ambiar yang barangkali sekarang sedang berjuang dengan apapun itu yang mereka hadapi. Buat teman-teman yang punya kekurangan, yang lagi ngeluh, yang lagi terpuruk, pokoknya jangan pernah patah semangat. Karena apa?
kita masih bisa berprestasi walaupun dengan keadaan ya berkekurangan ya, tapi itu bukan penghalang buat kita berprestasi dan berkembang. Semangat. Terima kasih Ajis Firmansyah. Kita kembali saat lagi. Kaget gue. Oke, kita masuk Kita di masuk Ambiar di Ambiar Berbagi Berkah. Passwordnya apa? Kalau kita bilang Ambiar Berbagi Berkah, bilangnya pas. Mau dong. Mau dong berkah. Guys, ini udah 5 tahun passwordnya nggak ganti, kita ganti ya. Jadi gini, Ambiar Berbagi Berkah, mau dong berkahnya. Ini ada di sini. Siapa di manakah? Halo Kak. Halo Allah. Halo? Halo? Ada di mana sayang? Bagus. Sayang kamu Ambiar Berbagi Berkah. Ambiar Mau dong berkahnya. Dengan siapa di mana? sayang. Namanya siapa di mana sayang? Siapa di Jakarta? Ibu Cinta Laura, Ibu mau bacakan Ya pertanyaan Ibu. sayang, sini sayang. Itu pertanyaan Ibu baca. Pertanyaannya. Apa makanan kesukaan aku? Apakah A. Burger, B. Nasi liwet, atau C. Soto? Soto. Soto. Jawabannya benar atau enggak? Dapatnya hadiahnya boleh, ini ada kompor gas. Ya, kompor gas ada banyak, tinggal Kita let's pilih go. ya. Pilih ya Pak ya. Pokoknya nanti diajak makan sodo sama Jodoh. Sama Cinta Laura. Jangan lupa juga untuk menyiapkan makanan buat berbuka puasa nanti termasuk soda. Terima kasih banyak buat Sodo. sudah menyaksikan kami semua Makan Ambiar ya. sodo. Guys, terima kasih banyak sudah hadir Cinta lagi. Laura, makasih sayang. Terima kasih Kak Inu dan suami. Terima kasih. Ajis ya. Sehat-sehat semakin Makasih, sukses sayang, ya, buat Ajis. semuanya Amin. dan Sehat ya, Bapak sukses ya. semakin awet muda ya. Kita kembali lagi hanya di pagi-pagi Ambiar. Sampai jumpa.